Nah, jadi hari ini kita akan membahas sedikit mengenai asas umum uji toksikologi. Ya, uji toksikologi ini yang harus kalian pahami bahwa uji toksikologi itu beriringan dengan uji farmakologi. Kalau uji farmakologi itu kita menguji obat ada efeknya atau tidak. Kalau uji toksikologi kita mau lihat di pemakaian obat ini ada efek sampingnya atau tidak, atau ada toksisitasnya atau tidak, ya. Ada dua jenis uji toksikologi secara garis besar. Yang pertama itu yang tidak khas atau apa ya? Ini untuk semua jenis obat. Ini untuk semua golongan obat. Semua obat mengalami pengujian yang tiga ini. Yang pertama akut, yang kedua subkronis, yang ketiga kronis. Ini adalah pengujian yang tidak khas, maksudnya tidak ada kriteria obat tertentu yang dilakukan pengujian. Semua obat, ya, semua obat harus kita lakukan pengujian yang tiga ini. Ini adalah berdasarkan pengujian toksikologi berdasarkan waktu. Ya, yang kedua uji toksisitasnya yang khas, artinya ini hanya obat-obat tertentu saja yang kita lakukan pengujian yang ini. Ya, jadi hanya beberapa jenis obat saja, nggak semua obat ya. Misalnya cuma paracetamol, ya ngapain diuji mutagennya, nggak perlu ya. Kemudian paracetamol kita uji teratogennya nggak perlu, karena paracetamol itu dan turunannya itu sudah aman ya untuk ibu hamil dan senyawa mutagennya tidak ada. Seperti itu ya. Jadi yang khas ini hanya untuk obat-obat tertentu, terutama obat-obat baru ya. Obat-obat baru ini perlu ya dilakukan pengujian yang khas, uji ketoksikan yang khas. Apa saja yang khas itu ya? Yang pertama potensial ya. Artinya zat ini berpotensi menimbulkan senyawa toksik. Misalnya senyawa ada logamnya, kayak obat kanker itu kan ada logamnya ya, ada logamnya. Terus kemudian antibiotik ya, antibiotik ini potensi sekali menimbulkan yang namanya reaksi toksisitas. Apalagi kalau antibiotiknya baru. Kemudian yang kedua, uji mutagen. Ya, uji mutagen ini perlu juga ya, terutama mengingat sekarang mutagen ini banyak terjadi pada antibiotik. Ya. Kemudian yang ketiga karsinogen, ini juga perlu terutama untuk obat-obat yang apa ya menimbulkan kanker. Artinya dia susah untuk dicerna gitu ya, susah untuk dicerna. Kemudian teratogen, ini terutama untuk obat-obat yang akan dikonsumsi oleh ibu hamil. Ya, contohnya obat mual ya, kemudian penguat kandungan itu kan pasti dikonsumsi oleh ibu hamil. Nah, itu harus dicek teratogennya ya. Apakah dia menimbulkan cacat pada janin ataukah dia sudah aman ya. Kemudian reproduksi. Nah, ini juga penting ya, terutama obat-obat yang berkaitan dengan sistem reproduksi, dengan hormon dan lain-lain ya. Kemudian kulit dan mata, ini untuk obat-obat yang dioleskan atau diteteskan. Ada kan ya obat tetes mata, obat salep mata ya, itu perlu diuji apakah dia teratogen pada mata. Selain yang uji ini ya, yang ini juga dia wajib, tapi yang ini adalah uji tambahannya. Dia harus dicek juga nih pada mata dia ada reaksi toksik yang lain enggak gitu ya, seperti itu. Kemudian perilaku. Ini terutama untuk obat-obat yang berkaitan dengan sistem saraf. Ya, obat baru yang berkaitan dengan sistem saraf. Ini wajib melakukan uji tambahan toksisitas. Ya. Nah, dari situ, dari uji ketoksikan, kita nanti akan dapat bahas ya, objeknya siapa, subjeknya siapa, kemudian prosesnya seperti apa, datanya bagaimana, hasilnya seperti apa, dan manfaatnya apa. Gitu ya. Jadi ada dua jenis uji ketoksikan. Jangan sampai tertukar ya, yang tak khas ini adalah yang umum untuk semua obat bisa dikerjakan, sementara yang khas ini untuk obat-obat tertentu. Karena nggak mungkin semua obat kita uji nih teratogennya, kadang tidak ada gunanya ya. Kayak tadi saya bilang paracetamol, ngapain diuji untuk reproduksi, orang dia nggak ngaruh kemana-mana, nggak ngaruh sampai ke reproduksi gitu maksudnya ya. Jadi tidak ada gunanya, hanya buang-buang waktu dan hewan uji aja.
Jadi ini ya bisa dipahami. Nah, jenis uji toksikologi atau uji toksisitas, kita masuk ya langsung ke pengujiannya apa aja ya. Ini dikit kok nggak banyak ya. Yang pertama, uji toksisitas akut. Ya, uji toksisitas akut ini yang seperti kita tahu adalah uji toksisitas untuk melihat efek toksik dalam waktu kurang dari 24 jam. Ya, kurang dari 24 jam. Jadi ini pengujiannya sangat cepat. Kalau kalian mau skripsinya mengenai uji toksikologi, itu pengerjaannya cuma paling lama 2 minggu. Ya, jadi ini lumayan cepat waktunya, apalagi yang akut ya. Cuma 1 hari itu sudah selesai pengamatannya ya. Nah, uji toksisitas akut itu kurang dari 24 jam. Apa yang kita dapatkan ya kalau kalian belajarnya nanti, tulis 1, uji toksisitas akut, dipanah. Pengamatan kurang dari 24 jam, dipanah lagi. Yang mau kita ukur adalah nilai LD 50. Jadi uji toksisitas akut ini untuk mendapatkan nilai LD 50 dan dosis maksimal. Ya, kalau lihat di farmakope bagian belakangnya itu kan ada TM ya, takaran maksimal. Nah, itu didapatkan dari uji toksisitas akut. Artinya pada dosis TM itu hewan masih hidup ya, hewannya tidak mati dan masih bisa menoleransi obat. Gitu ya. Nah, uji ini umumnya menggunakan 2 spesies hewan coba ya. Karena apa? Karena kita mau melihat nih apakah biasanya hewan cobanya yang 2 itu adalah roden dan non-roden. Hewan pengerat sama non-pengerat. Yang hewan pengerat misalnya tikus, mencit ya misalnya. Yang non-pengerat biasanya kelinci atau monyet gitu ya. Nah, itu termasuk non-pengerat. Biasanya dicoba dua-duanya. Tujuannya apa? Untuk melihat spesies mana nih yang ada efeknya menyebabkan kematian misalnya ya. Kemudian dengan 2 jalur pemberian. Salah satunya itu biasanya intravena. Yang lain boleh ya misalnya pakai intraperitoneal atau misalnya ditusuk ke otot atau intramuskular. Nah, itu ada 2 pemberian. Jadi kalau kita simpulkan, yang pertama, uji toksisitas akut pengamatannya kurang dari 24 jam. Kemudian apa yang harus kita dapatkan adalah nilai LD 50 dan TM atau dosis maksimal. Kemudian yang ketiga, hewan ujinya 2 jenis, yaitu hewan pengerat dan non pengerat. Yang keempat, jalur pemberiannya 2, yaitu salah satunya intravena, cara lainnya boleh intraperitoneal atau intramuskular dan lain-lain ya. Kemudian yang kelima, dosisnya tunggal. Ya namanya kan juga cuma 24 jam ya, mau berapa kali ngasih ya. Jadi sehari kita kasih dosis tunggal untuk kita amati selama 1 hari. Ya, jadi ada nah untuk uji toksisitas akut aja sudah ada beberapa catatan penting. Sampai sini bisa dipahami? Cukup jelas? Jelas, Bu. Baik. Jelas, Bu. Ya, baik. Ini ada ketentuan uji toksisitas akut ya. Yang pertama menggunakan dosis tunggal ya, benar ya. Atau berulang tapi tidak lebih dari 24 jam. Bisa juga berulang ya, tapi hanya obat-obat tertentu saja. Umumnya semuanya dosisnya tunggal. Kemudian menggunakan 2 rute, salah satunya disuntikan ke pembuluh darah atau intravena untuk mengetahui keamanan efek sistemik obat ya. Yang ditentukan dari sini adalah LD 50, yaitu dosis yang menyebabkan kematian 50% hewan uji. Nah, misalnya nih hewan ujinya 50, pas dikasih dosis 500 misalnya ya, 500 mg kita kasih, ternyata 25 ekor tikusnya mati. Ya artinya berarti LD 50-nya adalah 500 mg. Ya. Nah, terus yang kedua yang ditentukan adalah dosis maksimum yang tidak menyebabkan kematian. Artinya 500 ini kan baru 50% yang mati. Gimana kalau kita tambah jadi 600 misalnya, atau 650, berapa nih hewan yang mati ya. Nah, ternyata pas dicoba 600 atau 650, ternyata tikusnya masih baik-baik aja. Ya, tikusnya masih jumlahnya masih 25.
berarti takaran maksimal dari obat ini adalah 650 misalnya ya, atau 600 mg. Nah, itu yang dinamakan dengan dosis maksimal. Ini kita dapatkan dari pengujian toksisitas akut ya. Kemudian setelah 24 jam itu apakah sudah selesai ya? Biasanya tetap dilanjutkan selama 14 hari tapi bukan untuk melihat kematian lagi ya. Kita lihat aja nih 14 hari itu ada perubahan nggak gitu ya. Nah, kita amati aja selama 14 hari sambil dikasih makan. Kemudian di akhir hari ke-14 itu hewannya dibunuh semua, kemudian dibuka ya, dibedah. Nah, kita lihat itu organnya ada yang berubah nggak gitu ya. Apakah ada perubahan di organ pencernaan atau di organ jantung, paru-paru dan lain-lain terhadap organ vital. Makanya tadi saya bilang kalau uji toksisitas akut ini waktunya paling lama hanya 2 minggu. Ya, 14 hari aja, habis itu hewannya udah mati semua. Ya, tinggal kita mengamati organnya ya, ada perubahan atau tidak. Nah, kemudian hewan ujinya 2 spesies mamalia, termasuk non-roden ya. Kalau memungkinkan itu non-roden dimasukkan ya, jantan dan betina ya. Kemudian dosisnya maksimum yang tidak mematikan ya. Kemudian pengamatannya dilakukan dalam 24 jam. Nah, hewan cobanya itu setelah 24 jam itu ya, biasanya kan ada didapat LD50-nya ya. Yang mati itu biasanya langsung dibedah aja. Kita lihat organnya ini ada masalah atau enggak ya. Yang sisanya kita amati 14 hari, kemudian baru kita korbankan lagi untuk melihat perubahannya. Jadi ada yang kita lihat organnya setelah 24 jam, ada yang kita lihat organnya setelah 14 hari. Tergantung yang mati itu ya, kan 50% mati ya. Yang mati itu enggak langsung dibuang atau dikasih ke ular misalnya ya. Kan tikus itu adalah makanan ular ya. Enggak langsung diumpanin ke ular, enggak. Kita bedah ya, kita lihat ada perbedaan enggak organnya dengan yang kelompok normal. Gitu ya. Sampai sini cukup jelas ya. Jadi uji toksisitas akut ini sebenarnya cukup mudah ya. Yang paling susah itu melihat organnya. Karena kita nggak terbiasa kan ya, itu adalah bagian patologi. Patologi itu yang bisa dokter ya, yang sering melihat. Kalau kita sama aja kayaknya paru-parunya sama yang normal kalau kita nggak bisa melihat. Nah, ini bagian susahnya adalah untuk melihat organ. Kalau cuma melihat hewannya mati atau enggak, itu kita bisa ya. Itu gampang sekali. Jadi kita tentukan dosis 50 LD50-nya berapa. Kemudian dibuat kurva dosis respon ya. Waktu dengan dosis segini, hewan yang mati segini. Dosis dinaikin, hewan yang mati berapa. Yang waktu itu saya sudah jelaskan ya. Itu yang pertama, uji toksisitas akut ya. Sekarang kita masuk ke uji yang kedua, yaitu uji toksisitas subakut. Subakut ini waktunya lebih panjang, di bawah 3 bulan, ya 4 minggu sampai 3 bulan. Terus apa tujuannya kita melakukan subakut ini? Kalau yang akut tadi kan melihat LD50 sama takaran maksimum ya, tapi kalau untuk yang subakut kita tujuannya adalah menentukan organ yang rentan. Artinya organ mana yang berdampak sekali efek toksiknya, yang mengalami efek toksik paling parah. Ya, itu tujuannya. Tujuannya subakut adalah kita mau melihat organ mana nih yang terdampak paling parah dari uji toksisitas, dari zat beracun tersebut gitu ya. Nah, umumnya dilakukan dengan 3 dosis. Jadi range gitu ya, kayak ekstrak gitu ya. 1 kalinya, setengah kalinya, 2 kalinya gitu ya. Nah, itu dilakukan selama 4 minggu sampai 3 bulan dengan menggunakan 2 spesies yang berbeda. Sama ya, rodent sama non-rodent biasanya. Tikus, satunya kelinci ya, biasanya gitu. Atau kalau duitnya agak banyak dikit pakai monyet. Monyet itu mahal ya. Monyet itu jutaan satu bijinya ya. Kalau kalian butuh 30 ya lumayan aja ya. Makanya pengujian toksikologi ini cukup memakan biaya dan waktu seperti itu. Itu yang kedua ya. Tujuannya ini jangan lupa nanti kalau keluar di ujian
apa tujuan uji toksisitas subakut ya? Kalian untuk melihat organ mana sih yang paling parah terdampak zat toksik ya. Yang ketiga, uji toksisitas kronis. Ya, uji toksisitas kronis ini adalah suatu uji yang hampir sama sih tujuannya dengan subakut ya. Tujuannya hampir sama aja. Intinya saya melihat organ mana sih yang paling terdampak gitu ya. Karena kronis ini bedanya adalah waktunya lebih panjang. Jadi kita melihat nih organ mana sih yang mengalami akumulasi zat toksik. Ya, organ mana yang mengalami akumulasi zat toksik ya. Kemudian pengujiannya biasanya itu di atas 6 bulan ya. Di atas 6 bulan ini digunakan untuk apa? Kalau kita mau melihat pemakaian jangka panjang suatu obat. Jadi ini gunanya adalah untuk obat-obat yang digunakan jangka panjang. Contoh obat hipertensi, itu kan lama pakainya ya. Kemudian obat kolesterol, obat diabetes yang pemakaiannya hampir seumur hidup. Jadi ini perlu dilakukan uji toksisitas kronis. Ya. Kemudian selanjutnya adalah pengujian toksisitas berulang. Ya, bisa subakut, bisa kronis. Karena apa? Karena subakut dan kronis ini kan waktunya lebih panjang gitu ya. Kalau akut tadi kan cuma 14 hari. Tapi kalau subakut dan kronis itu bisa berbulan-bulan. Artinya pemberian zat ujinya nggak mungkin cuma sekali aja kan ya. Jadi pasti berulang-ulang dalam waktu rentang waktu tersebut. Sehingga tujuannya adalah untuk menentukan toksisitas kumulatif. Kita harus lihat ya, kalau pemakaiannya berulang tiap hari pasti ada yang terakumulasi kan ya. Nah itu yang mau kita lihat ya. Kemudian hewan cobanya minimal 2 spesies hewan berbeda, sama ya. Kemudian dosisnya maksimal. Kemudian cara pemberiannya seperti yang kita gunakan nanti di penggunaan klinis. Ada yang misalnya, ada kan antibiotik yang dipakai cuma 3 hari ya. 3 hari 2 kali sehari misalnya. Ada antibiotik itu yang dipakai seminggu. Nah, berarti pemberiannya sama dengan penggunaan pada manusia nantinya sebagai pengobatan ya. Ada yang 14 hari, ya ada yang ada yang 7 hari. Nah, ini lama pengujiannya itu biasanya kalau cuma 1 sampai 3 hari itu lama pengujiannya 14 hari, kalau pemakaiannya 7 hari itu 28 hari pengujiannya, biasanya 4 kali lipatnya gitu ya. Nah, kalau ada pemakaian kliniknya atau penggunaan obatnya selama 4 minggu, ada ya obat-obat seperti obat lambung, antibiotik, itu ada yang pemakaiannya sampai 4 minggu, itu pengujiannya selama 3 bulan. Berulang tiap hari kita kasih ke hewan uji, ya. Nah, terus ada juga yang pemakaiannya di atas 1 bulan, nah ini pengujiannya sampai 6 bulan. Seperti ini ya. Jadi toksisitas berulang adalah menentukan kumulatifnya. Karena apa? Karena kita mau mengasih obat itu tiap hari sesuai dengan penggunaan klinisnya. Itu ya. Toksisitas berulang ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya, saya rasa ini udah langsung ke poinnya ya. Yang keempat, ujinya adalah uji teratogenik. Ini adalah untuk melihat efek zat toksik pada janin. Ya, terus gimana cara ngasihnya ya? Hewannya dibuat hamil dulu. Kayak tikus disuruh dulu tikusnya kawin ya, terus tikus betinanya hamil, baru kita cobain obatnya. Ya, kemudian ada kelainan nggak pada janin, reproduksi dan lain-lain ya. Ini yang biasanya dilakukan kalau kita menguji teratogen. Nah ini kata saya tadi, ini untuk obat-obat yang umumnya akan digunakan untuk ibu hamil. Kemudian yang kelima, uji karsinogen. Ini adalah untuk mengetahui apakah suatu zat yang digunakan dalam jangka panjang itu dapat menimbulkan kanker. Ya, nah ini dilakukan juga pada 2 spesies hewan ya, 2 spesies hewan ini kemudian diuji selama 2 tahun. Ya, lama ini pengujiannya. Jadi kita bisa menentukan obat ini menimbulkan kanker itu setelah 2 tahun. Terus gimana Bu, selama 2 tahun kita nggak usah launching dulu. Biasanya tetap launching ya, tapi
pengujian toksisitasnya tetap berjalan. Nanti kan ada kalian pernah dengar, oh obat ini ditarik karena menyebabkan kanker. Nah itu berarti hasil pengujian toksisitasnya yang karsinogeniknya baru keluar. Makanya obatnya langsung ditarik gitu ya. Nah ini obat ini, uji ini dilakukan jika obat nantinya digunakan dalam jangka panjang yang tadi saya bilang ya, bisa untuk obat diabetes atau obat hipertensi. Kan kasihan ya kalau misalkan harus minum obat jangka panjang tapi efek sampingnya kanker. Nah, jadi mana yang mau diobati ya, mau sembuh tapi malah tambah sakit lagi. Nah ini uji karsinogenik. Nah, untuk obat-obat yang digunakan jangka lama atau terapi penyakit yang kronis. Kemudian zat kimianya ini berpotensi menimbulkan karsinogen. Ya, contohnya senyawa arsen, senyawa logam, ya ini berpotensi. Kemudian dosis yang dipakai, dosis yang tinggi atau 100 kali dosis terapi. Kenapa nggak dosis terapi aja gitu ya? Kita melihat dulu nih, kalau pada dosis tinggi, dia menimbulkan toksik nggak? Gitu ya. Kalau dia menimbulkan toksik, baru kita turunkan perlahan pada dosis berapa nih timbul efek toksiknya gitu ya. Nah, lama ujinya 24 bulan atau 2 tahun ya, pada mencit-mencitnya udah cukup berumur ya. Kemudian menurut aturan FDA atau Food Drug Administration ya, BPOM-nya dunia ya, BPOM-nya Amerika, ini adalah per kelompok itu minimal 25 ekor per jenis kelamin. Artinya kalau kalian mau bikin 5 kelompok, satu kelompoknya itu 25 jantan, 25 betina. Dan semuanya itu harus hidup sampai di akhir percobaan selama 2 tahun itu. Kalau misalkan ada yang mati, diselidiki ini matinya karena ada kankernya atau karena dosisnya. Ya, itu perlu diamati lagi. Kemudian kematiannya tidak boleh lebih dari 50%, tapi bukan karena kanker. Ya, jadi matinya mungkin karena faktor umur atau karena ada juga kan tikus yang terinfeksi dan lain-lain ya, itu mati juga lama-lama, tapi bukan karena kanker. Ya, kalau karena kanker ya udah pasti berarti itu zatnya menyebabkan toksik. Ya, 100 kali ini dosis terapi karena apa? Pemakaiannya jangka panjang ya. Jadi kita hitung 100 kali penggunaan. Seperti itu ya. Nah, kita lihat ada kanker atau tidak. Nanti di akhir itu yang kita dapatkan adalah tiba-tiba misalnya tikusnya ada benjolan aja di lehernya ya, atau misalnya ada benjolan di tangan dan kakinya. Berarti itu senyawanya bikin kanker. Ya, itu nggak boleh dipakai berarti. Yang keenam, uji mutagen adalah suatu uji untuk melihat perubahan gen jika zat digunakan dalam jangka panjang. Ya ini ya yang tadi dikatakan ada pernah yang meminum obat sesuatu, tiba-tiba dia berubah jadi putih, ya albino gitu ya, itu karena pengaruh obat, bukan karena dari lahir, kan ada orang lahir albino ya, putih gitu kan. Nah tapi ini gara-gara minum obat tertentu, dia jadi albino. Nah ini berarti ada perubahan gen akibat penggunaan obat tertentu. Nah itu ya untuk uji praklinik, ada 6 uji yang akan dilakukan. Yang pertama uji akut, toksisitas akut, kemudian uji, kita gabung aja yang khas sama yang tidak khas ya. Yang akut, kemudian subakut, kronis, karsinogen, teratogen, sama mutagen. Ya. Nah kita masuk ke uji klinik. Ya, uji klinik ini ada 4 fase. Yang pertama itu kita coba obat ini ke sukarelawan yang sehat, sama dengan uji farmakologi ya. Kemudian yang kedua pada orang yang sakit, yang harus mengkonsumsi obat yang diduga toksik itu gitu ya. Kemudian yang ketiga, pasien sesungguhnya, tapi skalanya sudah lebih besar. Kemudian yang fase 4 tetap dilakukan, atau bahasa ininya adalah post marketing surveillance. Artinya obat udah di pasaran nih, tapi kita tetap melakukan pengamatan terhadap beberapa subjek gitu ya yang mengkonsumsi obat tersebut. Jadi tetap diamati, makanya jangan heran ya tadi saya bilang ya, jangan heran tiba-tiba obatnya udah beredar 6 tahun, tiba-tiba ditarik. Dulu ada ya obat kolesterol, suatu merek ya, nah itu tiba-tiba ditarik. Usut punya usut, dia menyebabkan penyakit jantung. Ya, dia justru menyebabkan gangguan jantung.
Jadi ditarik lagi. Itu kita peroleh pada saat uji klinis fase 4. Ketahuannya pas fase 4. Obat udah di mana-mana, terus pas diuji, oh ternyata ada efeknya nih gitu ya. Akhirnya mau nggak mau obatnya ditarik lagi sama pabriknya. Nah, apa saja sih efek yang merugikan dari obat yang kita dapatkan dari uji toksikologi ini? Yang pertama ini adalah tipe A, ini itu sudah terdeteksi pada saat uji klinis. Artinya pada saat kita coba ke manusia, udah kelihatan, oh ini toksik kayaknya, ada efek yang tidak diinginkan ya, apalagi misalnya dosisnya tinggi. Kemudian ada yang kedua tipe B ini reaksi obat ya, reaksi alergi maksudnya. Reaksi alergi ini berbahaya. Jadi pas dicek, oh ternyata dicek pada hewannya kayaknya alergi gitu ya, merah-merah, kemudian matanya merah dan lain-lain ya. Itu berarti alergi ya, obatnya menyebabkan alergi. Kemudian yang tipe C ini sulit terdeteksi ya. Artinya penggunaannya harus lama dulu, kemudian pengamatannya harus secara acak ya. Nah, ini baru ketahuan, oh ternyata ini tipe C ini yang menakutkan ya. Suatu hari dia akan terjadi. Misalnya nih, paracetamol saat ini adalah obat paling aman di dunia gitu ya. Tapi tiba-tiba mungkin aja suatu hari nanti paracetamol ini menimbulkan efek toksik tipe C yang awalnya sulit terdeteksi tapi tiba-tiba terjadi secara spontan, ada yang mengalami toksisitas paracetamol. Ya mungkin aja kan ya. Nah, ini yang dinamakan dengan tipe C. Karena semua zat asing itu adalah xenobiotik, berbahaya gitu ya. Nah, uji toksikologi yang paling penting itu adalah tata cara mendeteksinya harus benar, mengevaluasi kondisinya harus benar, kemudian hewan ujinya juga harus tepat. Seperti itu ya. Ini konsep penelitiannya adalah yang pertama harus ada objek uji, ya. Apa sih yang mau kita lihat sebenarnya dari uji ini ya? Misalnya kondisinya bagaimana, mekanisme efek toksiknya seperti apa gitu ya, gejalanya yang muncul seperti apa, itu namanya objek uji. Kemudian subjeknya, hewan ujinya, kemudian dilakukan proses uji yang tadi ya, kemudian didapat data ini bisa kualitatif, bisa kuantitatif ya, ini semuanya harus dikumpulkan, kemudian didapat hasil bahwa kita dapat nih senyawa ini tuh toksik terhadap janin misalnya, atau senyawa ini tuh toksik terhadap pada pengujian kronis misalnya dan lain-lain ya. Kemudian manfaatnya kita jadi bisa mendeteksi ya batas keamanan obat ini sampai dosis berapa. Ya, ini konsep dari penelitian uji toksikologi. Nah, penentu kesahihannya ya, gimana misalnya ada lembaga tertentu kan ya, kan yang melakukan uji toksikologi ini adalah suatu pabrik ya, laboratorium yang ada di pabrik. Nah, itu kan harus diaudit ya, dari waktu ke waktu itu diaudit oleh suatu lembaga dari BPOM ya. Nah, BPOM ini apa yang dilihat ya dari membuktikan bahwa uji ini sudah valid. Yang pertama itu bahan ujinya. Ya, bahan ujinya itu benar, kemudian bahan ujinya sesuai sifat fisikokimianya dan lain-lain ya. Kemudian hewan ujinya itu harus memenuhi komite etik ya, harus memenuhi etika penggunaan hewan. Ya, jumlahnya cukup, kemudian kondisi hewannya bagus ya, kemudian ukurannya bagaimana dan lain-lain ya, itu dibahas. Kemudian teknik atau tata cara. Ya, tata caranya ini adalah yang pertama penyiapan sediaan, intinya sih proses teknisnya itu yang akan dilihat. Jadi nanti orang-orang audit itu akan datang pada saat sedang dilakukan uji toksisitas dan dia akan melihat juga secara langsung. Walaupun nggak keseluruhan proses, tapi kan dia dapat berkas gitu ya. Nah, dia lihat nih, oh gimana sih cara orang ini memberikan zat toksiknya gitu ya. Apakah di oral, apakah disuntikan, kemudian bagaimana dia menganalisis datanya dan lain-lain ya. Ini semuanya dibahas oleh si auditor atau orang dari BPOM.
Nah, penggunaan hewan uji dalam uji toksisitas, tujuannya itu kenapa sih pakai hewan? Ya iyalah, nggak mungkin pakai manusia ya. Tapi tujuannya adalah kita menentukan profil toksikologi secara umum, kemudian kita tahu organ yang rusak itu apa, kemudian memprediksi keamanan pada manusia. Jadi kita harusnya berterima kasih ke itu ya kepada hewan-hewan yang sudah mengorbankan diri mereka atau terpaksa dikorbankan supaya kita bisa mengkonsumsi obat yang aman. Seperti itu ya. Kita tahu nih obat ini udah aman karena apa? Karena sudah banyak ribuan jutaan hewan sudah mengorbankan dirinya untuk memperoleh semua ini. Ya. Ini faktor-faktor yang berpengaruh sama dengan yang tadi ya, uji kesahihan itu bahan ujinya, hewan ujinya, dan lain-lain. Ya, itu aja. Kalau ada yang mau ditanyakan. Saya rasa semuanya sudah cukup jelas ya. Jadi, uji toksisitas itu secara umum dibagi dua, yang khas sama tidak khas. Kemudian yang banyak dilakukan untuk obat itu yang sering gitu ya. Yang khas itu pastilah ya semuanya melakukannya. Tapi kalau yang tidak khas itu sering ya. Tapi kalau yang khas itu yang paling utama adalah teratogen, karsinogen, sama mutagen. Nah itu penting karena ketiganya ini mempengaruhi atau mengancam nyawa dan populasi manusia seperti itu ya. Cukup jelas? Jadi soal-soalnya pasti nggak jauh-jauh dari misalnya nih ada uji teratogen itu apa sih yang mau dilihat gitu ya. Kemudian pada uji mutagen apa sih yang mau dilihat seperti itu ya. Kemudian apa saja efek-efek dari toksisitas itu yang tipe A, B, C itu juga keluar ya. Tipe A itu yang seperti apa, tipe B itu yang seperti apa, tipe C itu yang seperti apa. Efek merugikan dari obat atau adverse reaction ya, adverse drug reaction. Ada yang mau ditanyakan? Enggak? Cukup jelas? Ya, kalau nggak ada, kita tutup pertemuan kali ini ya. Silakan selamat mengikuti ujian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.